Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akmal Al-Fajari dari kelas 3 Mazhawa A. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk membahas sedikit materi tentang perekonomian di Indonesia, terutama mengenai kemiskinan, yang mana hal ini termasuk hal yang sangat vital atau yang sering dibicarakan di negara kita ini. Ya, mungkin langsung saja. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, yang mana sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara, yaitu yang pertama adalah gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, seperti sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Selanjutnya, yang kedua adalah gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari subjek penghasilan di luar profesi secara halal. Pengecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Selanjutnya adalah ada berbagai faktor penyebab kemiskinan yang umum terjadi, yaitu antara lain yang pertama adalah tingkat pendidikan rendah. Di sini, untuk faktor penyebab kemiskinan yang pertama bisa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, karena tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Jika dilihat lebih jauh lagi, dalam dunia kerja atau dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing jika ingin mendapatkan kesejahteraan nantinya. Maka tidak heran jika banyak pengangguran yang dikarenakan faktor penyebab kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan rendah. Selanjutnya yang kedua adalah malas bekerja. Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan yaitu malas bekerja. Faktor penyebab kemiskinan ini punya hubungan faktor penyebab kemiskinan sebelumnya, yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat dirinya malas bekerja karena tidak punya keterampilan dan pengetahuan. Orang yang malas usaha bisa berdampak pada tingkat pengangguran yang makin tinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah kualitas kesehatan buruk. Faktor penyebab kemiskinan bisa dikarenakan karena kualitas kesehatan suatu negara yang buruk. Pasalnya, akses pelayanan kesehatan yang sulit dan mahal bisa jadi masalah utama bagi masyarakat ekonomi rendah, mengingat jasa dokter atau membeli obat ketika sakit tidaklah murah. Masyarakat tidak mampu justru tidak terus sakit dan sulit melakukan pekerjaan, hingga hal ini bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Selanjutnya yang keempat adalah sumber daya alam yang tidak ada. Faktor penyebab kemiskinan ini banyak terjadi di tiap negara, terutama negara berkembang serta negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Saat sumber daya alam tidak ada atau tidak dapat diolah, maka hal ini bisa jadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Selanjutnya yang kelima adalah modal terbatas. Terbatasnya modal
juga bisa menjadi penghambat seorang untuk berkembang, belum lagi jika orang yang tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah, mengingat banyak penyebab rendahnya pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Selanjutnya yang keenam adalah harga kebutuhan tinggi. Harga kebutuhan tinggi adalah faktor penyebab kemiskinan yang kerap terjadi dan jadi alasan mengapa masyarakat miskin merasa kurang dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal kian hari harga barang makan melambung tinggi. Konsekuensinya, mereka harus memotong pengeluaran untuk kebutuhan lain dan dialihkan pada konsumsi makanan. Selanjutnya adalah lapangan kerja terbatas. Faktor penyebab lapangan kerja terbatas ini merupakan sebuah masalah perekonomian, yang mana seseorang bisa menciptakan lapangan kerja baru, namun peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan serta modal. Selanjutnya adalah angka kemiskinan di Indonesia. Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020, namun lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Ya, di sini juga terdapat gambar mengenai tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama adalah melihat perkembangan data penduduk, yaitu dengan cara menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer bantuan sosial secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. Selanjutnya yang kedua adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah. Yang ketiga adalah meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dilakukan mengingat sektor tersebut terus berproduksi dan menghadapi minimnya serapan pasar. Selanjutnya yang keempat adalah membuka lapangan kerja. Hal ini sangat dibutuhkan karena di Indonesia sendiri masih kurang sekali tersedianya lapangan pekerjaan. Ya. Berikut merupakan sedikit penjelasan mengenai perekonomian, yaitu kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.